Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita syukuri nikmat tersebut, Allah akan terus menambahkan nikmatnya ke dalam hidup kita, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang selalu bersyukur. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh sahabat beliau sampai hari kiamat. Semalam kita sudah mengaji tentang rafd dunia, menolak dunia. Menolak dunia ini maksudnya bukan berarti kita kada tahu menahu meninggalkan dunia, tapi maksudnya adalah kita hidup secukupnya dan sesederhana mungkin. Karena kebahagiaan hidup kita ini bukan terletak kepada banyaknya harta, kepada banyaknya warisan. Tapi kebahagiaan kita itu ketika manusia atau ketika kita bisa hidup sesederhana mungkin. Karena amunnya kita mau umpati gaya hidup, kalau kita mau umpati gengsi, maka tidak habis-habisnya. 100 juta dijolongi laki sebulan, habis. Sekali makan 500.000. Awal 2 balik beras sekali makan aja. Kenapa? Karena mau umpati gengsi. Melihat kawan mengganti HP hanyar, apa yang larang itu, yang iPhone berapa poinnya? 15 kah? iPhone 15 harganya berapa? Berapa semalam nukarwan? Atau mimpi lah, atau mimpi nukar. Lalu hendak juga kadang mengganti ya sudah terpadah terkisah sugih lawan orang. Akhirnya apa? Mengarijit. Anda berkulkas hanyar, nukar kada kawa kulkas di rumah ada sudah sebiji. Melihat yang pelarang maupun orang gengsi, ambah ini camat ya, gengsi kalah. Akhirnya apa? Akhirnya tadi ngerijit. Awal bulan sakit kepala, guring kada karuan bangun. Kenapa? Karena memikirkan nang kaya apa membayar. Bujur kelihatan orang melihat nyamannya lah sidin itu hidup, nyamannya lah sidin itu hendak ini kawa ujar kita kada tahu. Sidin aja pusing kepala memikirkan ilan. Nah, jadi hidup itu bahagia dengan kesederhanaan. Jadi kita sederhana, Anda misalnya bertukar ada duitnya, pas-pasan tadi, nyetir yang pas itu yang nyaman. Anda mengganti kendaraan pas ada duitnya, Anda mukar TV pas ada duitnya, pas Anda kawin lagi pas ketahuan bini.
Nah itu sakit tau. Nah jadi Rasulullah itu sendiri bahagianya luar biasa. Sugih ada, tapi Nabi itu pernah ditawarkan kekayaan oleh Allah. Nabi pernah disuruh memilih, wahai Muhammad, hendak jadi Nabi sekaligus raja, ataukah Nabi tapi hamba? Lalu Nabi memilih apa? Nabi memilih jadi Nabi dan hamba. Andai Nabi memilih dijadikan Nabi sekaligus raja, Rasulullah itu lebih sugih daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa? Nabi memilih jadi Nabi dan hamba. Tapi Nabi tetap baiti jannati, rumahku adalah surgaku jannati. Kenapa? Ya, tadi cicilan kadang memikirkan, orang menagih ke rumah ada. Ini karena baladuan melihat ada hamba yang orang di muka rumah, siapa itu datang. Nah, amun ya tukang tagih hutang yang datang, loncat lewat jendelanya. Hidup kada tenang. Begitu aja. Ini tadi amunnya mau empati gengsi itu kita kadidah habis-habisnya. Nabi semalam, ada kan hadisnya sudah kita kaji. Andai manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua lembah yang terbuat daripada emas, pasti hendak mencari yang ketiga. Kenapa? Merasa kurang. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ajaban kullal ujbi lil musaddiq bidaril khulud wa huwa ya'malu bidaril ghurur. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku heran, ujar Nabi, aku bingung melihat orang yang membenarkan, orang yang percaya dengan hari yang kekal, beriman dengan hari kiamat, percaya bahwa kehidupan kita yang paling lawas itu adalah di akhirat, tapi gawiannya, amalnya selalu mengejar dengan kehidupan yang penuh dengan tipu-tipu, kehidupan sementara. Nah kita ini kan seberataan yakin, dan karena kau mengelak hendak kada percaya kawan tunggal ikongan hilang sudah, hendak kada percaya tetangga kita hanya kemarin tadi meninggal dunia. Kita semua ini yakin bahwa kehidupan kita yang paling kekal, yang paling lama itu di akhirat. Yakin kita sudah. Kenapa? Karena kalau lagi mengelak, bukti sudah nyata. Tapi yang dibingungkan oleh Nabi, yakin bahwa kehidupan kita di akhirat, tapi sibuk beramal untuk hari, untuk kehidupan yang penuh dengan tipuan, yaitu kehidupan dunia. Seharusnya kan kita ini, amunnya kita yakin, kita nih yakin, pajangan pulang kampung, berbulik ke kampung halaman kita. Seharusnya timpulu kita lagi pemadaman, kita lagi pemudikan, timpulu kita lagi begawi di kota. Ini amunnya kurang pintar lah, kurang pintar. Orang yang pintar, maka sebisa mungkin kesempatan ketika inya di kota, ketika inya dapat gawian, sebisa mungkin disimpannya hasilnya, begawi bujur-bujur sebanyak mungkin inya mencari. Kenapa?
karena inya pajangan pulang kampung. Pajangan balik. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi, "Manil aqyas?" Nabi bertakun kepada sahabat, "Tahukah kalian siapa orang-orang yang pintar? Orang-orang yang cerdas itu siapa?" Ujar Nabi. Lalu dijawab oleh sahabat, "Yang lebih tahu wahai Rasulullah." Al-aqyas, orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu muhasabah, selalu memikirkan, selalu mengintrospeksi dirinya. Nah, hari ini hidup 24 jam. Dari 24 jam tadi direken sidin sudah. Nah, seharian dari baisukan menggawi ini. Dari baisukan sampai sore ini digawi. Dari sore sampai malam ini digawi sidin, direken sidin. Nah, jam ini sembahyang 5 menit, imbah itu bedung 2 jam. Direken sidin. Ada ini contoh aja, contoh. Ada lagi insya Allah. Dan direken. Jangan nanti orang yang pintar itu orang yang harap mereken. Mahitung hari ini ujarnya sembahyang. Nah, sembahyang duha, imbah sembahyang duha mengaji setengah lembar, imbah mengaji setengah lembar guring tengah 2 jam. Nah, imbah guring bangun ke pasar memasak. Oh, ini tadi berniat ke pasar jasan memasak ya kan laki di rumah tapi lakinya tidak. Nah, itu insiden. Kenapa? Amun yang niatnya jasan akhirat itu yang bertukar ke pasar itu jadi ibadah. Yang memasak di rumah niatakan itu niatakan gasan anak, niatakan gasan melayani laki dia itu ibadah. Nah, jadi direken sidin. Siapa lagi orang yang pintar, orang yang harap mereken, menghitung dirinya, menghitung amalnya, wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang pintar, orang yang cerdas itu ujar Nabi, orang yang beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Ya tadi pajangan mudik, maka siapakan sangu banyak-banyak. Nah, bawa amal sebanyak mungkin. Kenapa? Karena hari ini adalah yaumul amal wala hisab. Hari ini adalah kesempatan kita beramal dan kadidah hisab. Di dunia ini kadidah hisab. Dan adapun esok yaumul hisab bila amal, adalah hari penghisapan dan tidak lagi kesempatan untuk beramal. Nah, jadi sebisa mungkin kita apa yang kita bisa dan sesuaikan lawan kebiasaan kita dan kebisaan kita. Amunnya kita berinfak bersedekah kurang, maka banyaki ibadah batin, ibadah badan. Ibadah badan itu kian sembahyang sunat, itu ibadah badan. Berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, itu nilainya lebih berat daripada dunia beserta isinya. Nah, banyak yang membaca itu. Imbah itu apalagi banyaki membaca salawat. Satu kali nilai salawat itu bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah yang lain
itu dari kita, gasan kita, dan itu bisa aja kalau diterima Allah. Mbah pian kita nangka ini adalah berzikir kita, misalnya subhanallah, 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 ria hati kita, berinfak kita ria hati kita, mengaji kita ria hati kita, suara kita bagus, mengaji kita lancar, ria kita, bisa aja kada diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ibadahnya itu datang dari kita. Tapi sholawat kita yang membaca, dan sholawat itu sampai ke Allah, dari Allah terbulik ke wadah kita, dari Allah ke kita. Kan ujar Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membaca satu kali sholawat, nah, apapun dialah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sekali membaca, Allah membalas 10. Allah membalas 10 kali dengan Allah bersalawat lawan yasan orang yang membaca tadi. Siapa yang ada menerima amunnya Allah yang bersalawat? RT kada menerima. Ada kawat. Amunnya kita yang beribadah bisa aja Allah kada menerima, tapi amunnya Allah yang bersalawat, siapa yang kau menolong? Nah, banyak ibadah badan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini RT mana nih? Kemana? Keluarga? Oh, keluarga. Di Sabtu lah. Udah pergi rawat pikirin kok Yohan. Nah, jadi amunnya ibadah harta kita kurang, banyak ibadah badan. Jangan sampai ibadah harta kurang, badan koler. Nah, maka dua kali rugi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzukira, disebutkan, anna Ibrahim Khalilar Rahman, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, qila lahu, sidin pernah ditakuni, bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila. Wahai Nabi Ibrahim, dengan sebab apa Allah menjadikan pian sebagai kekasihnya? Qala, dijawab oleh Nabi Ibrahim, bi thalathati asya, Allah menjadikanku, memilihku sebagai kekasihnya karena 3 macam. Nah, jadi ini bisa juga kita gawi. 3 macam ini mudah-mudahan kalau kita gawi, kita disayangi dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ma khuyyirtu baina amrayni illa ikhtartu alladhi lillahi ala ghairihi. Tidaklah aku disuruh memilih antara 2 macam. 2 macam, melainkan aku lebih mendahulukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini duniakah, Allah ta'ala kah? Hendak pengajian kah? Hendak guring di rumah kah? Hendak beribadah kah? Hendak sibuk maunjun kah misalnya? Tapi maunjun yang kada ingat beribadah. Amunnya maunjun sembahyang bagus saja. Lagi maunjun sambil bersalawat bagus.
Aku tidak pernah disuruh memilih antara dua macam, melainkan aku lebih mendahulukan Allah. Itu sebab pertama. Karena apabila dalam kehidupan kita ini kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengutamakan hidup kita. Kada usah jauh-jauh Allah Ta'ala, kita aja. Amunnya diperhatikan orang terus, lawas kadida kelihatan ditakuni kemana sidin, lawas kada kelihatan apa kabar sidin, kena dijinguki deelangi sidin, itu hati kita sudah apa bahasa kitanya bersimpati. Kita umpat perhatian belum orang tadi. Ini bukan menyamakan Allah dengan manusia, karena ini perumpamaan kita aja. Amunnya diperhatikan dan diutamakan orang lain, kita sayang lawan orang tadi. Ini sebab pertama. Maka amunnya hendak diperhatikan hidup kita oleh Allah, amunnya hendak kita diutamakan oleh Allah, maka utamakan Allah daripada yang lain. Dan sebisa mungkin karena Allah menjauhinya karena Allah. Imam Malik sidin waktu mengarang kitab Muwatta, kan kitab hadis sidin itu tabalnya yang kayak ini. Tabal begini lagi nah. Paling 2 jari atau 3 jari kitab sidin itu. Hadis-hadis isinya. Waktu sidin mengarang kitab itu, menyusun kitab itu, sahabat-sahabat sidin mahawai, wahai imam, gasan apa pian menulis gini? Gasan apa mengarang kitab ini? Sedangkan ulama-ulama yang lain sudah banyak mengarang yang terkenal, terbanyak pada ampun pian ini. Ampun pian ini halus. Lalu jawaban Imam Malik apa? Ujar Imam Malik, maka lillahi baqiya. Sesuatu itu apabila diniatkan karena Allah dan untuk Allah dan demi Allah, baqiya, maka itulah yang akan kekal, yang akan bertahan. Dan bujur, sampai hari ini dari zaman Imam Malik itu kan 100 sebelum Nabi wafat itu tahun 80 kalau pada salah, 1400 tahun lebih sudah yang sampai bertahan pada hari ini itu kitab Imam Malik ya lagi. Yang lain hilangan. Kenapa? Karena ujar sidin sesuatu yang karena Allah, untuk Allah, demi Allah, itu yang akan bertahan. Kenapa? Allah yang akan menjamin. Dia pernah mendengar kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Harus kan kayak ini syairnya tuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Pernah hampir mendengar itu? Yang sifat 20 Aqidatul Awam. Allahul Maut apa? Judul apa? Alhamdulillah. Baqi mukhalifu lil khalqi bil ikhlaqi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Itu syair Aqidatul Awam. Ada kitabnya. Kitab sifat 20. Jadi waktu sidin menulis kitab, mengarang kitab itu, tuntung sudah sidin mengarang. Imbah itu sidin ke pinggir pantai, ke pinggir laut.
Ujar sidin, ya Allah, kitab ini nah, amunnya kitab ini niat ulun ikhlas karena pian untuk pian demi pian, maka kekalkan kitab ini di pinggir laut. Sidin berucap nangka itu, imbah itu ditimbai sidin kitabnya ke laut, ke pantai itu ditimbai sidin. Amunnya ini kada karena pian hilangakan, kada terpakai juga ujung-ujungnya. Tapi apa? Kitab tadi imbah ditimbai sidin ke laut, timbul kitabnya. Dan tulisannya sedikit pun, dahulu menulis kada pakai pulpen, pakai dawat. Apa dawat itu? Pakai tinta yang pakai kuas itu. Sedikit pun tulisannya tidak luntur. Kenapa? Karena Allah dan untuk Allah, demi Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Ujar Nabi Ibrahim, aku tidak pernah memilih antara dua macam, melainkan Allah lah yang aku utamakan. Wa tsani, mahtamamtu fima takaffalallahu li fi amri rizqi. Aku tidak pernah memikirkan dan tidak pernah berduka cita, kada pernah sedih atas apa yang telah Allah jamin kepadaku dalam masalah rezeki. Kada pernah meragukan Allah masalah rezeki. Kada pernah mengeluh lawan Allah masalah rezeki. Dan kada pernah menyibukkan diri kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di antara akhlak yang kurang bagus, di antaranya mengeluh lawan Allah masalah rezeki. Mak sedikitnya, mak ini aja lah. Itu akhlak yang kada bagus dan termasuk su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan memadahi Allah ta'ala itu engken, seakan-akan memadahi Allah ta'ala itu pelit. Sedikitnya kita amunnya melihat fisiknya, bendanya nih 100.000 itu halus. Wayah ini pian 100.000 bawa ke pasar, cukup gak nomor ajan luar, serantongan plastik. Saking anunya nilainya itu wayah ini. Tapi amunnya yang kita lihat siapa yang memberi. Nah, di sini kita terkadang alhamdulillah. Kita ini amunnya berpantas-pantasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita ini amunnya berpantas-pantasan lah, diri kita ini kada pantas. Andai kita berpantas-pantasan meminta lawan Allah, itu kada pantas. Andai kita mengeluh lawan Allah, seharusnya ulun saindi kita mengeluh kan, itu kada pantas. Amunnya berpantas-pantasan kada pantas. Kenapa? Karena kita ini manusia sudah banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengeluh akan yang kita hendaki aja? Yang kita hendaki 200.000, diberi orang 100.000 begawi. Yang kita hendaki 200.000, mengeluh kita lawan Allah, ya Allah saya ini aja Pak. Kenapa? Karena itu yang kita
kehendaki, sedangkan yang Allah kehendaki gasan kita sudah Allah berikan di dalam hidup kita banyak benar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ujar Allah, andai kalian hitung nikmat Allah yang ada di dalam diri kita, la tuhsuha, kalkulator error. Ada kaum hitung amunnya bepantas-pantasan kada pantas kita mengeluh. Hanya karena kehendak kita yang sedikit itu ada ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada sesuai lawan kehendak Allah. Nah, itu yang kedua. Jadi ujar Nabi Ibrahim, aku kada pernah mengeluh. Ujar Allah Ta'ala, rezeki sejuta, ya sejuta lah sehari. Nikmat ya, sejuta tadi habis akan sehari. Amunnya diberi Allah Ta'ala sehari 500.000, ya 500.000 itu nikmati. Amunnya diberi Allah Ta'ala sehari 200.000, 200.000 itu nikmati. Nyepianlah masalah rezeki ini, masalah rezeki ini sebisa mungkin kita jangan pernah melihat fisiknya. Karena makan japian, lihati yang tukang bari siapa. Sama dosa. Dosa itu amunnya kita melihat bentuk dosanya, kita melihat halus. Mencuntan ayam murang misalnya, berapa harga ayam? Mengambil itik orang, berapa harga itik? Kelihatan dosanya, bentuknya halus. Tapi amunnya kita lihat siapa yang kita maksiati, siapa yang kita langgar perintahnya. Nah, di sini kita kena. Lalu ada wani menggawit, lalu kita mulai meninggalkan. Kenapa? Karena kita melihat yang nang kaya itu juga masalah rezeki. Amunnya melihat fisiknya halus. Salambar itu kan di tiap angin tak kirap, saking halusnya, saking hampulnya. Tapi amunnya kita melihat siapa yang tukang bari, maka disinilah akan keluar dari mulut kita alhamdulillah. Wasalis, dan yang ketiga, di antara yang menyebabkan aku dipilih dan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ma taghaddaitu wa la ta'asyaitu illa ma'al dhaif, aku tidak pernah makan pagi atau makan sore kecuali bersama dengan tamu. Artinya Nabi Ibrahim ini ketujuh membawai orang makan, ketujuh memakani orang fakir miskin. Nah, kenapa? Ini pulangnya kenapa? Gerang sebabnya. Di mana rahasianya? Bisa memakani orang fakir miskin itu bisa pula dan menjadikan kita sebagai kekasih Allah. Di mana hendakannya? Kenapa orang yang perhatian kepada tamu, perhatian kepada fakir dan miskin, memberi makan kepada mereka, itu akan menyebabkan dijadikan Allah sebagai kekasihnya dan mendapatkan perhatian oleh Allah, hidupnya selalu diperhatikan Allah. Kenapa? Karena orang fakir miskin itu orang yang tidak berisi daya dan upaya. Hendak makan 3 piring nang kayak orang nanti, ada yang dimakan. Hendak berbaju bersandal nang kayak orang ngalih. Ada dijulungi orang yang tambalannya 3 sudah. Tambalannya 3 ya, ada julungi orang. Ketika inya tidak berisi daya dan upaya, tidak berisi kemampuan, lalu kita datang memberikan perhatian
disitulah yang akan mengundang perhatian Allah ke dalam hidup kita. Karena pada hakikatnya wa khuliqal insanu dha'ifa, dalam hakikatnya, pada hakikatnya manusia ini Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan lemah. Manusia ini Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan lemah. Dan di antara sifat Allah, Allah mengurus dan memperhatikan hamba-hambanya yang lemah. Dan kita apabila jua mengumpati sifat Allah tadi, memperhatikan saudaranya yang lemah, saudaranya yang tidak mampu, di sini karena yang akan mengundang perhatian Allah ke dalam hidup kita. Kita ini kan lemah, saudara taat. Dia hendak makan aja, hendak makan lah. Kita hendak melihatlah bahwa manusia ini lemah. Kita hendak makan, baras saja kita nukar dulu. Ya kalau lah harus ada yang menjuali. Amunnya yang berjualan aku ada hendak menjuali kamja. Ada yang lain sama ada hendak menjuali. Yang berjualan pulang amunnya yang tadi ada yang berumah. Apa yang hendak dijual? Yang berumah pulang tadi dia berjual pupuk. Aku kata hendak menjual pupuk ojarinya. Ada mau pulang tumbuh. Artinya kita hendak makan nasi sepiring itu aja, kita memerlukan banyak orang. Iwak maunjun, ya tahu ay maunjun nggak ada nukar aja. Dikira berjalan kari yang kanan sana. Gua motor juga, gua modal, harus ada motornya. Sampai ke sana kadida orang berjual umpan pulang. Artinya kita perlu lawan orang yang berjual umpan, hendak mencari iwak kita. Itu hanya masalah nasi sepiring. Ada kala kita merasa kuat, kita ini merasa harap, itu ada kala. Karena kita ini hakikatnya lemah, kita perlu lawan orang lain. Baju. Ulah pian sorongan baju ini. Ada usah pakai bantuan mesin. Awak kan jahit yang tunggal putingan nangkai kena sampai jadi baju. Ada kawan. Tukang jahit pulang kada komo lah baju. Amunya kadida yang menyiapkan benang. Amunya benang pulang. Tukang anu nih yang berjual benang. Amunya biasanya benang itu diulah dari apa? Kapas lah. Nah, kapas dari pohon. Itulah panjangnya lah. Nah, kesan baju salambar ini aja nah. Ada awal kita. Nah, maka di sini kita jangan merasa harap bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Allah memperhatikan hambanya yang lemah. Kalau ada hamba yang lemah ini memperhatikan orang yang lebih lemah lagi, maka disitulah rahasianya yang akan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sidin ketujuh, yang ketiganya lah ketujuh menjamu tamu, ketujuh memberi makan orang, termasuk memberi makan kucing tuh. Itu menyebabkan dapat rahmat dan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi makan binatang, asal jangan ular sawah. Ular sawah punya kelaparan, kita yang dimakannya. Nah, kucing, samut, ayam. Nah, itu amunnya kita perhatian, kita beri makan nih ayam orang kan. Biasa jangan ayam orang yang dimakan, memakannya ayam orang, jangan memakan ayam orang. Jangan terlalu. Itu mengundang rahmat Allah. Karena di antara sifat Allah Ta'ala itu Allah membagi rahmat. Di antara sifat Allah, Allah memberi. Nah, amunnya ada hambanya juga memberi. Artinya orang tadi sudah berakhlak dan bersifat dengan
sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dulu pernah udah kisahkan, ada berjualan sidin sampai hari ini. Orang musim corona banyak tutup, sidin gak ada yang tutupan. Ada belawang warung sidin. Ada yang tutupan. Jadi orang ini pian berjualan di belakang IEN Antasari situ. Berjualan iwak, bebaneman itu. Jadi sidin ini setiap hari amunnya ke pasar pasti nukar iwak berlebih. Dia iwak yang murah tapi hanyar. Ada buntutnya aja Pak. Kita kan memberi makan juga tapi buntutnya. Ujar kucing hendak kada dimakan kalau pindah dipadahinya sombong aku. Nah jadi sidin ini kebiasaan sidin nukar di muka warung sidin itu kucing dia namunnya saban besokan kayak kucing demo. Banyak kucingnya. Ulun takuni, jer ulun. Ini kucing pian enggak? Tahu aku jer sidin. Cuman amunnya aku buka, sudah bersusunnya di muka situ kayak mantri sembako itu nah. Sudah bersusun. Nah jadi ada apa lah pian kada mau mengambilahnya itu ampun pian ayam pian di situ ujarnya kada mau jadi sedih soalnya besokan itu aku bakulinah menukarkan iwak 2 ikong. Nah karena dikacak sidin lawan nasi dasar bujuran iwak inilah jadi digoreng akan sidin. Imbah itu diangkat sidin di bawah berceper berapa buting ceper itu jadi makan betalam bubuhannya itu betalam. Jadi ujar ulun menakuni pulang nih corona tadi kan kayak bagian tutup alhamdulillah kada ujar sidin. Alhamdulillah kada yang lain banyak tutupan. Nang kayak ujar ulun ada jalan yang nukar alhamdulillah ujar sidin tak kurang sedikit aja pada biasanya. Tak kurang sedikit. Berarti penghasilan sidin banyak. Tak kurang sedikit, jangan itu kurang banyak tadi. Kurang sedikit tadi. Nah jadi amunnya ulun perhatikan sehari sidin itu 400-500 ribu dapat. Berasihnya tak? Berasihnya kenal pada PNS kan itu, kenal pada gaji camat. Besok kan buka, Juhur itu tutup sudah. Paling lambat sidin jam 3, amunnya lambat habis. Ya. Lancar, sabaratan belum perhatikan di situ ada yang 1 tahun tutup, ada yang 2 tahun tutup, yang pindah sunyi tutup. Sidin masih bertahan. Kenapa? Karena perhatian sidin kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang. Ada cuman lawan manusia kasih sayangnya bahkan sampai kepada binatang. Apa ujar Nabi? Yarhamuhumur Rahman. Pasti akan diberikan kasih sayang oleh Allah, disayangi Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi, niscaya makhluk Allah yang ada di atas langit umpat menyayangi kita. Nanti apa? Malaikat menyayangi kita, dimintakannya doa, diminta ampun diistighfar akannya jasan kita. Makanya hidup tenang, hidup berkah. Kenapa? Karena ada makhluk Allah yang kada berdosa umpat mendoakan kita. Tapi syaratnya satu, sayangi seberata. Sayangi. Ada kucing disepak. Yang di jehutnya buntut patah sesapu. Wajar kucing nih kawan ini purun bener.
Ada jakanya iwak saikong, buntut ya nanya. Maka engkenan manusia tadi. Oh engken itu biar orang engken nih. Jangankan Allah, jangankan malaikat, hantu mungkin kada ketujuh. Hantu itu kada ketujuh. Bikin engkennya minta ampun. Makan iwak itu sampai tulangnya hancur. Hantu itu kada ketujuh kan? Kenapa? Iyalah, saking kalau pelitannya terjaga engkenannya. Tulang ayam tuh hancur berikutnya. Itu kan tulang itu makanan jin. Makanan jin itu kotoran sabuting, yang kedua tulang. Itu makanan jin. Amunya tulangnya hancur kita ikut. Ujar jin ini dasar kata laluan benar saya kong ini. Jadi di Bali juga sedikit ini jeruna hantu aja ada ketujuh orang yang kayak itu tuh. Nah, sayangi termasuk binatang. Jakanya kawalah dia itu diisi tempat khusus. Nah di muka rumah itu kada bawa modal, yang kada bawa modal. Berapa kepala iwakin bersyukur benar sampai kucing dari bari. Dia kepala iwak kan makan. Olah bab di muka rumah itu nah yang halus-halus saja. Imbas subuh hendak di situ. Siapakah yang memakannya? Siapakah yang memakannya? Samut kehompat makan di situ. Andaki jual gula dari tenang gula. Jangan sekilo karena ulurnya mampir. Gula satu tangan sendok bisa seperapat kita hendak di situ. Jasan siapa? Jasan samut. Samut makan. Ini samut itu masuk ke dalam rumah kan yang ada di beri. Nah andaki di muka rumah tadi. Nah imbah itu andaki banyu. Karena sedekah termasuk sedekah yang paling ganal. Nilainya termasuk yang ganal itu memberi minum. Memberi minum. Nah, andak di muka rumah tadi apa namanya? Yang wadah plastik kita kan. Wadah plastik. Andaki banyu di situ. Kalau bina kucing hendak umpat minum, samut umpat minum di situ, kodok misalnya umpat minum, hendak di situ. Insya Allah ya insya Allah. Amunnya kita perhatian lawan hamba Allah, hidup kita itu kena diperhatikan Allah. Amunnya ada masalah, insya Allah tak ada lawas masalahnya. Insya Allah tak ada lawas. Karena amunnya kita berharap tidak masalah di dalam hidup kada mungkin. Kita berharap hidup kita ini tidak masalah, kita ini beribadah nah. Kita beribadah, kita perhatian lawan hamba Allah, kita sayangi sabarataan makhluk, kita berharap mudah-mudahan tidak masalah di dalam hidup kita kada mungkin. Karena hidup lawan masalah itu sudah sepaket. Anda kalau dipisahkan pasti ada masalah. Nah, tapi orang yang perhatian kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, masalahnya itu kada ganal. Ganal, tapi menghadapinya nyaman. Nah, kayak orang punya masalah saja. Tapi kada seapa hilang. Kada seapa, kada kayak orang pusing kada. Kenapa? Karena memang sudah dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janji Rasulullah, sayangi makhluk yang ada di atas permukaan bumi, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Asyhadu an la Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jadi kesimpulannya hidup sederhana. Hidup sederhana aja, ada usah berlebihan. Dan sesuaikan lawan kemampuan kita. Jangan mengumpati gaya, jangan mengumpati gengsi. Karena gaya hidup itu tidak habis-habisnya. Amunnya kebutuhan hidup, Allah memberi kita cukup.
pasti kepada pencipta. Amunnya kebutuhan hidup, nyatakanlah, amunnya kebutuhan hidup, Allah pasti memberi kita cukup. Yang maulah kita pada cukup gaya hidup. Nah, maka hidup sederhana, karena bahagia itu adalah terdapat di dalam kesederhanaan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, kita berzikir dulu 50 kali. Kita hadiahkan kepada keluarga, orang tua kita, laki pian, bini pian yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan pahala zikir tadi dapat menerangi kubur-kubur mereka, dan andai kedua orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan andai meninggal dunia, mudah-mudahan Allah tutup dalam keadaan membaca zikir kepada Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وعلى آله
آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن توصلها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.